Lampu yang di sebelah kiri saya ini menggunakan Inbeck IL100S dengan paket lengkap dan harganya itu kurang dari 900.000. Udah ada standnya. Dan lampu di sebelah kanan saya lampu godok yang harganya lebih dari 2 juta. Kita akan bandingkan bagaimana hasilnya. Oke, assalamualaikum, kembali bersama saya Geni Nugraha. Main point di konten ini tuh saya akan bahas seputar dengan fitur dari kedua lampu, baik itu dari Inbeck IL100S atau dari Godok XL60W. Selain dari fitur, kita akan adu kecerahan ya, yang mungkin tahun kemarin atau konten yang kemarin saya bandingkan Inbeck IL100A itu banyak yang berkomentar ya lampunya agak sedikit kehijau-hijauan. Tapi kita akan bandingkan saat ini ya dengan lampu upgradeannya dari 100A. Jadi ini IL100S yang lumayan penjualannya udah banyak sekali ya, udah laku banyak itu. Dan ini juga sempat direkomendasikan oleh beberapa vlogger ya, dari vlogger-vlogger yang ada di Indonesia. Untuk harganya di IL100S ini di kisaran 387.000 ya, tapi itu relatif ya, bervariasi untuk harga sendiri, terutama untuk di toko online, baik itu di Tokped ataupun di Shopee ya. Ada yang lebih dari 387, ada juga yang di bawah 387 ya. Saya juga kurang ngerti lah untuk masalah penjualan di online. Oke, kita langsung saja untuk bahas seputar dengan fitur dari kedua lampu. Untuk fitur yang pertama dari bahan, teman-teman ya. Untuk bahannya sendiri, IL100S punyanya Inbeck ini masih sama ya bahannya dengan IL100A yang kemarin, masih di plastik ABS. Beda kalau misalkan menggunakan gondok dari bahan metal ataupun ya besi lah. Wajar saja kita kembali ke masalah harga ya. Ini harga 1.300.000, sedangkan Inbeck IL100S ini di harga 387. Untuk IL100S ini gebrakan yang sekarang ini tuh Inbeck itu sudah memberikan informasi ya berupa parameter, baik itu dari parameter suhunya, suhu kecerahan ataupun dari kecerahan itu sendiri. Dari kecerahan dari 100 sampai 10% dan untuk suhu dari 2800 sampai 5600 K ya kalau nggak salah ya. Di Inbeck IL100S ini. Itu artinya apa? Jadi kalau misalkan kita menggunakan Inbeck IL100S, kita jadi tahu ya menggunakan suhu berapa dan kita menggunakan kecerahan di intensitas berapa. Soalnya gini teman-teman, masalahnya kan saat ini saya syuting lalu break dulu, terus dinyalakan lagi. Alat ini akan mengembalikan di 100%. Jadi catatannya ketika kita mau mulai, kita ketahui dulu ya untuk intensitas cahayanya berapa persen. Misalkan 40%. Kalau misalkan udah dipakai dan kita mau break dulu baru dinyalakan, nanti pas dinyalakan lagi ya kita putar lagi ke 40%. Jadi artinya ada sedikit kerjaan tambahan lah kalau untuk Inbeck IL100S. Beda kalau misalkan menggunakan godok. Kalau godok misalkan kita menggunakan intensitas cahaya di 59% contohnya ya, saat ini saya gunakan. Nanti saya matikan dulu lalu nyalakan lagi, itu tidak akan merestart ya, tidak akan ke 100%, itu akan tetap di 59%. Itu kelebihan dari godok. Selain dari bahan, bobot dari Inbeck dan godok ini masih tetap ringannya di Inbeck ya. Bobot yang sangat ringan menurut saya, jadi ini adalah poin plus ketika saya menggunakan lampu ini. Karena bobotnya yang ringan, jadi menggunakan stand yang harganya 80.000 tanpa softbox ya, catatan tanpa softbox, itu masih nagen, masih tidak jatuh ya. Tapi saya tidak menganjurkan untuk stand yang harganya segitu ya. Dan di Inbeck sudah disediakan stand yang harganya kurang dari 200.000 dan itu kokoh sih. Bisa digunakan menggunakan lampu godok yang ada gridnya juga dan itu udah lumayan cukup kokoh. Jadi kalau dibandingkan dengan Takara Spirit 3 ya menurut saya masih tetap juaranya di Spirit 3 karena harga tidak akan mungkin berbohong ya. Tapi untuk kokoh, untuk kaki-kaki itu lebarnya sama ya dengan Spirit 3. Oke, kita akan dengarkan noise dari kedua lampu ini ya. Ini untuk noise di IL100S. Oke, saya akan ke lampunya godok ya. Dengarkan noise dari lampunya godok. Kalau yang saya rasakan di ruangan ini saat saya berbicara ya, noise dari kedua lampu ini yang lebih kencang suara noise-nya ada di IL100S. Kalau yang godok justru lebih tidak terdengar ya di sini di kanan. Tapi kalau untuk noise IL100S, padahal ini jaraknya lebih jauh IL100S loh dibanding saya dekat dengan godok. Tapi noise-nya benar-benar kedengaran ya. Yang noise blur-nya ya. Oke, lanjut lagi. Untuk remote masih seperti Inbeck IL100S, tapi untuk efeknya ini lebih banyak yang efek IL100S ya, terutama untuk efek yang warm.
Untuk yang warmnya itu lebih banyak ketimbang IL100A. Dan anehnya lagi, remote dari IL100S ini tuh tidak bisa digunakan di IL100A meskipun bentuknya sama. Berarti ini mesin di dalamnya itu ya ada mungkin modifikasi, memang ada tambahan lagi ya, itu artinya. Dan untuk lampu LED-nya ya, LED dari Inbeck IL100 kalau dibandingkan dengan Godok XL610W, kalau dari punyanya Godok itu LED-nya itu sudah COB ya, COB kalau nggak salah, maaf kalau saya ngobrolnya salah ya. Tapi kalau misalkan di Inbeck IL100S ini masih di LED yang seperti IL100A, tapi agak banyakan ya. Cuma agak banyakan jumlahnya. Kalau di IL100A itu ada 4 lingkaran, tapi kalau di IL100S ini ada 5 lingkaran dan sudah dilindungi sama kaca ya. Jadi tangan kita tidak langsung nyentuh ke LED-nya. Ada kaca di pelindung kaca lah, tambahan kaca. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, bagaimana kecerahan dari kedua lampu ini? Apakah sama saja, jauh beda, atau sangat berbeda sekali? Ya, kita akan pantulkan cahaya lampu ini, lampu IL100S dengan Godok ke tembok warna putih. Karena saya paling sebel, catat nih buat teman-teman nih, buat yang nge-review, terutama nge-review lampu. Kalau nge-review lampu jangan disorotin ke lensa, jangan disorotin kayak gimana ya. Misalkan ini lampu, jangan disorotkan ke kamera gini, udah jelas itu pasti cahayanya terang banget, udah jelas karena kalian menyorotkannya ke lensa. Jangan kan gitu HP aja kita sorotkan ke lensa, dekat aja ya dengan lensa itu pasti udah terang. Cara menjelaskannya jangan seperti itu, tembakan ke belakang atau tembakan ke tembok, tembakan ke muka, karena ditembakannya untuk tembok, untuk muka, untuk baju, untuk yang bukan untuk lensa. Makanya agak sedikit geram sih kalau saya lihat konten yang seperti itu. Ya udahlah, nanti saya akan tunjukkan ya. Kita akan tembakan ke warna putih, karena di warna putih itu kita jadi tahu nih lampu Inbeck apakah hijau-hijauan atau lampu ini Godok apakah merah-merah atau bagaimana, nanti kalian akan tahu, teman-teman akan tahu. Oke. Dan selain itu juga kita akan bandingkan dengan menggunakan softbox dan tidak menggunakan softbox. Mungkin teman-teman akan bisa lihat seperti ini hasilnya, teman-teman. Kesimpulan tidak saya sebutkan kalau IL100S ini sudah ada yang namanya efek ya. Beda kalau misalkan kita menggunakan lampu Godok. Untuk Godok sendiri tidak ada lampunya. Ini di intensitas 100 untuk efeknya. Ini cocok untuk bikin film pendek ya. Banyak sekali efeknya ini, kalau nggak salah saya hitung ini ada 9 efek ya. Oke, di kesimpulannya saat ini saya akan memberikan kesimpulannya. Kalau misalkan untuk kaum mendang-mending, udah jangan ngomong mendang-mending lagi, udah beli Inbeck yang harganya kurang dari 1 juta. Nah, kalau misalkan cuma segini aja ya, tanpa bantuan lampu ini juga udah lumayan cukup bagus kok, udah kelihatan profesional. Tapi kalau untuk kualitas ya mungkin kembali lagi ke kita ya, kembali lagi ke selera editor. Kalau saya sendiri mungkin saya aktif di sosmed juga iya, di offline juga iya, alhamdulillah ya. Ketika saya mempunyai project, katakanlah project yang bayarnya juga tidak 1-2 juta ya. Mohon maaf, bukan saya ria atau bukan saya sombong. Wisuda, project profil desa, profil kampus, terus project iklan yang lainnya. Itu di range harga yang 10 juta ke atas, dan saat itu saya sering menggunakan lampu Inbeck. Apakah komplain, apakah wah ini keijo-ijoan? Konsumen tidak akan melihat jatuhnya ke sana, yang penting gambarnya cerah aja. Terus untuk konten seperti ini ya sudah sangat profesional. Saya iri loh untuk saat ini, yang dimana udah ada kehadiran Inbeck. Kalau zaman dulu saya ya mau tidak mau ya beli yang namanya Godok, karena paling murah lah pada saat itu ya, yang udah ada mounting untuk softboxnya, karena saya perlu juga nih lampu yang udah ada softboxnya. Kalau misalkan harga 300-400 ribu zaman dulu, zaman saya cuma bisa dapat lampu LED yang tipis ya, yang kecil gitu. Tapi beda untuk saat ini sudah mendapatkan IL100S ya di harga 400 ribu, dan itu murah.
asli murah. Tapi ya kembali lagi kepada selera teman-teman. Ini sedikit melenceng ya dari lampu, saya akan ngomongin masalah pengalaman yang dimana dulu saya ikutan lomba bikin video, dan untuk jurinya Mas Gunrok loh, itu youtuber videografer profesional. Dan pada waktu itu diadakan lomba untuk bikin profil desa. Nah, saya fokusnya kemana? Fokusnya bukan ke alat, tapi fokusnya ke konsep dulu ya. Dan pada waktu itu alat yang saya gunakan menggunakan kamera EOS M3. Untuk lensanya lensa kit. Saya tahu ya peserta yang lain, pesaing-pesaing saya waktu itu, untuk editingnya sendiri ada yang pakai MacBook, ada yang pakai PC, ada yang pakai ROG. Saya sendiri pakai apa? Pakai Redmi Note 9 aplikasi KineMaster waktu itu. Hasilnya bagaimana teman-teman? Alhamdulillah saya juara 1 pada waktu itu, hanya dengan peralatan seadanya. Nah, kembali lagi kalau misalkan ke masalah lampu ya, bagaimana orangnya sih, gimana orangnya bisa ngotak-ngatik pada waktu post editing sih kalau menurut saya ya. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan lampu apucur, kalau kita dihadapkan dengan lampu godok, misalkan lampu itu tidak tepat sama orang yang tidak tepat ya akan biasa aja sih. Itu kembali lagi ya, dimana kita punya alat berarti kita harus punya SDM juga. Oke, mungkin gitu aja lah. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Barusan itu hanya pendapat saya saja. Kalau pendapat teman-teman mau berkomentar silahkan. Masa konten kreator takut di komentar? Wajar saja sih orang berkomentar karena saya bikin konten ya, jadi ada komentar ya wajar. Oke, terima kasih ya sudah nyimak. Mudah-mudahan konten yang saya sampaikan hari ini bisa berfaedah dan bisa bermanfaat ya, seperti itulah konten yang saya berikan saat ini. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Nugraha pamit undur. Gaskeun.